Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Shadaqallahul azim. Yang saya hormati para asatid, para masyayikh, wabil khusus akhinal karim Ustadz Khairun, wabil khusus akhinal karim Ustadz Salam, wabil khusus akhinal karim Ustadz Burhan, sekaligus sebagai penghulu ya, yang akan menikahkan mempelai berdua nanti, dan juga akhinal karim Ustadz Arifin, dan juga para asatid yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu namanya tanpa mengurangi rasa hormat dan rasa ta'zim saya kepada antum semuanya. Yang saya hormati ayyuhal hadirun rahimakumullah, baik undangan maupun dari keluarga besar, calon mempelai laki-laki dan juga calon mempelai wanita. Syukur kepada Allah, pada pagi hari ini kita dipertemukan oleh Allah di satu majelis, yang di majelis ini akan dilaksanakan satu sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang pernikahan. Mudah-mudahan pernikahan yang akan dilaksanakan pada pagi hari ini antara calon mempelai pria Saudara Ahmad Siddiq dengan calon mempelai wanita Saudari Herni Fatmawati akan betul-betul menjadi pernikahan yang bisa membawa barokah. Dengan pernikahan ini mudah-mudahan kedua mempelai akan mendapatkan tambahan kebaikan di dalam segala aspek kehidupannya. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, ayat yang saya baca tadi memberikan suatu petunjuk kepada kita bahwasannya pernikahan itu adalah satu karunia, satu rahmat yang diberikan oleh Allah kepada setiap manusia, suatu bentuk kasih sayang Allah kepada kita semuanya, karena kita sebagai makhluk yang oleh Allah diberikan selain akal fikiran juga diberikan hawa nafsu, maka Allah menjaga kehormatan kita sebagai manusia agar supaya nafsu ini bisa tersalurkan dengan cara syariat yang benar, maka Allah memerintahkan suatu pernikahan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah, tidak banyak yang akan saya sampaikan kepada terkhusus calon mempelai berdua dan juga kepada kita semuanya, para kemanten-kemanten kawaan yang sudah lama kita menikah. Hanya satu saja, di dalam ayat tadi Allah menjelaskan bahwasannya pernikahan itu tujuannya adalah litaskunu ilaiha, agar supaya seorang laki-laki dan seorang perempuan itu merasa tentram hidupnya. Artinya bahwasannya nikah selain karena perintah Allah juga sunnah baginda Nabi, tetapi mempunyai manfaat yang sungguh sangat besar. Seorang manusia tidak mungkin tidak, pasti
Karena dibekali nafsu oleh Allah, maka nafsu itu akan terus berkembang sesuai dengan perkembangan usia kita. Semakin usia bertambah, maka nafsu di dalam diri kita akan semakin besar. Pada menginjak usia remaja, menginjak usia dewasa, pada saat itulah puncak-puncaknya nafsu bagi seorang manusia, baik laki-laki dan perempuan. Nah, sehingga Allah memberikan tempat, memberikan wadah bagi kita agar supaya nafsu kita ini bisa tersalurkan dengan cara yang dihalalkan oleh Allah, maka diperintahkanlah syariat tentang pernikahan. Maka dengan pernikahan bersatunya seorang laki-laki dan perempuan diharapkan laki-laki tadi akan mendapatkan ketentraman jiwa. Pada saat selama sehari penuh, mulai dari pagi hari sampai sore hari bahkan malam hari, laki-laki tadi berada di luar rumah untuk mencari nafkah, bekerja membanting tulang. Dengan rasa capeknya itu, begitu pulang ke rumah memandang istri yang dicintainya, maka rasa capeknya itu akan hilang seketika. Maka pada saat berada di dalam rumah diharapkan seorang pasangan suami istri akan mendapatkan ketentraman batin yang tidak bisa didapatkan di tempat yang lainnya. Tetapi ayyuhal hadirun rahimakumullah, mendapatkan ketentraman batin dan membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah itu tidak akan bisa tercapai. Satu hal saja yang saya sampaikan, mumpung ada Pak Pengulu di sini. Saya sering dalam mauidhah akdun nikah itu selalu menyampaikan, terkadang awak dhewe niki Pak, Ibu sing mirengaken, nyepelekno perkara-perkara sing menurut awak dhewe cilik. Padahal perkara sing cilik iku menurut awak dhewe cilik, padahal dampaknya sungguh sangat luar biasa. Saya kasih satu contoh saja, satu. Mumpung ada Pak Pengulu ini dan Gus Hairun dan juga Ustadz Salam, Ustadz Ipin. Saya sudah membuktikan 10 tempat saya hadir akdun nikah. Maka begitu pengantin laki-lakinya ini kan seorang muslim, orang Islam. Begitu saya tanya, Mas, awakmu wis mari diakadno, berarti engko bengi awakmu wis mulai ngelakoni sunnah Rasul. Nggih napa mboten? Nggih. Nah, ya syukur-syukur lek durung, kok pas kuwatir sadurunge nikah wis mari dikredit dhisik. Naudzubillah min dzalik. Saya tanya, berarti nanti malam kamu akan melaksanakan tugas dan kewajibanmu sebagai suami istri. Apa itu berhubungan suami istri? Maka saya tanya saat itu, dari 10 kemanten yang saya tanya, kemanten laki-laki, ini mohon diperhatikan betul, karena jangan disepelekan ini. Kulo tangleti Pak, kemanten awakmu wis iso apa durung dungone niate mandi junub? Niki bukti niki Pak, mumpung ada Pak Pengulu, Ustadz Burhan. Dari 10 kemanten yang saya tanya, yang menjawab bisa hanya 3 kemanten. Yang 10 menjawab tidak bisa. Coba kita bayangkan, bagaimana kemudian bisa membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, sedangkan doanya mandi junub saja dia tidak bisa. Loh, napa niku berat Habib, akibatnya sangat berat. Kalau kita kemudian melakukan hubungan suami istri, badan kita berhadas besar, kemudian kita tidak bisa niatnya mandi junub, adus keramas cuma jebar-jebur, ngentekno banyu sak jeding, hadasnya masih tetap tidak hilang. Sehingga apa? Badan kita tetap najis, dan najisnya bukan najis kecil, bukan hadas shagir, tapi akbar, hadas besar. Maka sholatnya kemanten tadi tidak diterima oleh Allah, tidak sah. Kalau dia ngaji, nyentuh Al-Quran, bukan jadi ganjaran, tapi malah berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Loh, lek wis ngono kate ngomong sakinah mawaddah warahmah ya opo Pak?
maka pada saat kemanten laki-laki perempuan hadasnya masih besar, malamnya lagi dia mengulangi hubungan suami istri, naudzubillah min dzalik, maka disitulah terjadi persekongkolan kerjasama antara si laki-laki dan perempuan dengan syaitan dan iblis yang juga ikut berhubungan badan dengan istrinya tadi. Kalau sudah seperti itu, hamil, maka kandungannya itu berasal dari air mani yang dikeluarkan oleh badan yang masih berhadas besar, kemudian tumbuh menjadi janin di dalam tubuh seorang wanita yang masih berhadas besar, kemudian lahir. Apakah kelahiran anak itu akan bisa diharapkan menjadi anak yang soleh dan solehah? Sangat jauh itu. Nah, oleh karena itu mumpung kesempatan ini, selain nasihat ini kepada pengantin laki-laki, mudah-mudahan wis iso gitu ngone mandi junub. Karena kita menyepelekan ini. Jangan-jangan bapak-bapaknya kalau saya tanya banyak yang nggak bisa masih. Lho lek ndak iso sampean nikah wis 30 tahun, salate sampean 30 tahun wingi terus ya opo? Jangan disepelekan, ini hukum syariat, tidak bisa ditawar. Kula pokoknya cukup niat teng ati, Beb. Napa mboten angsal? Angsal, tapi lek kabeh duwe prinsip kaya ngono, Pak, Ibu, ajur agama Islam ini. Maka tidak akan ada orang yang tertarik untuk mempelajari agama ini. Karena apa? Kita dibekali oleh Allah akal pikiran. Oleh karena itu saya mohon, mumpung ada Pak Pengulu, ini mohon saran ikhlas ini dari hati saya. Sebelum menikahkan, mungkin perlu saat dipanggil kemanten laki-laki dan perempuan ini menghadap ke KUA, ajari doa-doa seperti itu. Karena apa? Tidak semuanya kemanten ini lulusan pondok. Kalau lulusan pondok insya Allah pasti bisa. Loh saiki akeh arek nom-nom sing nggak tahu ngaji. Kalau begitu sudah tidak bisa. Bayangkan, tidak pernah baca doa niat mandi junub, badannya hadas besar, seterusnya selamanya. Nopot niat mau boten cukup, Habib. Nek kula bejo angsal sampean ngentengaken agama Islam ini, maka sampean tidak akan pernah mau untuk belajar. Kalau sudah seperti itu, tinggal kita tunggu runtuhnya agama ini. Nah, ayyuhal hadirun rahimakumullah dan juga kemanten, pentingkan ini ya. Jangan anggap sepele. Karena ini hukum syariat yang fardu. Kalau fardu itu gak iso ditawa-tawa, ditawar-tawar ndak bisa, karena ini wajib. Silahkan tanya sama siapapun, kalau kamu tidak benar niatnya mandi hadas, apakah hadas besarmu sudah suci atau belum? Silahkan tanya, buka kitab fikihnya. Nah, ini perlu saya sampaikan agar supaya kita semua sadar, ayyuhal hadirun rahimakumullah. Nggak usah muluk-muluk ngomong sakinah mawaddah warahmah nek dungane mandi junub ae gak iso. Ya apa kate bentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah? Wong setiap hari badannya dipenuhi dengan najis. Najisnya najis besar. Nah, mudah-mudahan kemanten wis iso. Lek durung iso nanti diajari sama Ustadz Burhan. Tambahan di luar akun nikah nanti, ya. Nah, juga demikian kemanten perempuan. Nah, oleh karena itu ayyuhal hadirun rahimakumullah, saya pesan kepada diri saya dan juga panjenengan yang mempunyai anak akan menikahkan anaknya, betul-betul perhatikan ini. Dan juga kepada petugas KUA, saya juga sudah pernah pesan kepada Ustadz Ja'far, alhamdulillah sekarang ketemu dengan Ustadz Burhan, saya juga pesan juga agar supaya jangan disepelekan. Gak usah ngomong sakinah mawaddah warahmah sih. Dungane mandi junub iki lho dipentingno sik. Iso apa gak? Lah iso, wis kemulukan ngomong sakinah mawaddah warahmah. Terlalu tinggi, ya. Baik, itu saja yang saya sampaikan. Ayyuhal hadirun rahimakumullah. Mudah-mudahan dengan barokah doa para asatid, para guru ngaji yang hari ini hadir, para sesepuh yang hari ini hadir, mudah-mudahan pernikahan ini betul-betul dibarokahi oleh Allah. Mudah-mudahan kemanten berdua bisa betul-betul membina keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Saya mewakili Sahibul Bait, Saudara Rahman dan Ibu Zubaidah sekeluarga menghaturkan jazakumullah khairan katsiran. Terima kasih ingkang sangat hadiripun panjenengan.
dan juga memohon maaf apabila nanti di dalam menghormati panjenengan terdapat kekurangan-kekurangan. Dari saya cukup sekian. Untuk acara selanjutnya akan diawali dengan tawassul Fatihah yang akan dipimpin oleh Akhinal Karim Ustadz Salam. Kemudian nanti akdun nikah saya pasrahkan sepenuhnya kepada Ustadz Burhan, dan doa ba'da akdun nikah akan dipimpin oleh Akhinal Karim Ustadz Khairun. Dari saya cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Billahi taufik wal hidayah wal ridha wal inayah wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.